salah satu, dia merasa enak dengan keluhan yang sama, temannya datang. Saya keluhannya kok begini-begini, oh minum aja yang saya minum. Tapi pada saat dia minum, tidak ada reaksi yang sama. Apa jawabannya? Karena golongan darahnya tidak sama. Jadi pada saat golongan darah tidak diperhatikan, maka produk tadi tetap ada residu tubuh. Tapi kalau yang namanya sudah golongan darah, tidak ada residu lagi di dalam tubuh. Yang ada adalah perbaikan, perbaikan, perbaikan. Tetapi setiap gejala perbaikan itu ada yang juga tidak normal kamu rasakan. Artinya pada saat dia masuk ke dalam tubuh memperbaiki sel, juga ada yang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak selalu enak, terjadi kembung, pusing. Karena apa? Karena proses dia mendobrak yang rusak, sel-sel rusak itu reaksinya seperti itu, tidak nyaman. Tetapi pada waktu dia lakukan rutinitas, minum terus-menerus, terjadi perbaikan berapa persen dari sel yang rusak. Karena miliaran loh sel kita, 0,6% satu sel mengambilnya. Otomatis berapa yang kamu minum 5 hari terus kita reaksinya bagus gitu ya, itu impossible banget. Karena yang rusak itu miliaran. Karena miliaran itulah akhirnya bahwa kita sarankan untuk meminum pertama 3 bulan. 3 bulan, karena saya katakan kenapa harus 3 bulan. 3 bulan itu 0,6 gram satu sel mengambil, baru dia melakukan perbaikan. Otomatis kalau 5 hari kira-kira berapa sel yang ambil ya? Belum seimbang perbaikan dengan kerusakan. Itu yang dirasa tidak nyaman. Tetapi bukan produk ini tidak bagus. Produk ini sudah riset dan produk ini sudah digunakan oleh banyak orang yang kita lakukan untuk penelitian. Jadi sudah hampir di seluruh Indonesia menggunakan produk ini ya. Jadi jangan takut lagi bahwa apa. Ternyata pada saat saya diundang kembali oleh beberapa profesor di daerah, mereka mengatakan bahwa tubuhnya jauh lebih enak setelah 3 bulan. Semua keluhannya membaik pada waktu sudah 3 bulan minum. Kalau 5 hari baru juga beberapa sel ya, baru beberapa sel untuk membaik. Jadi otomatis bila ada klien atau member mengatakan koreksinya begini dok, bagus ada reaksi dok, dan tidak ada reaksi. Coba Anda ingat waktu anak Anda masih kecil, diimunisasi reaksinya panas nggak? Sama. Reaksi itu tidak selalu buruk, tetapi reaksi menggantikan sel yang rusak itu kadang dirasa oleh tubuh yang sakit memang rasanya berat. Tetapi lakukanlah terus ya, lakukan terus gebrakan. Akhirnya anak yang panas tadi dingin juga kan? Nah seperti itulah suplemen ya. Jadi dia akan memperbaiki dengan perlahan-lahan, tetapi signifikan. Artinya pada saat Anda memberhentikan, sayang sekali. Karena apa? Itu baru beberapa sel yang baik, belum seluruhnya. Karena kita tidak tahu berapa jumlah sel kita yang rusak di dalam tubuh. Contohnya itu tadi ya, kita perut ya. Kemudian kita lihat lagi apa coba? Kerutan pada kulit kita. Itu menunjukkan adanya kekurangan cairan pada tubuh kita. Kemudian kita lihat lagi buang air besar kita. Coba kalau saya tanya, ada yang buang airnya 100 dan tiap hari? Berapa kali Pak sehari? 1 kali, itu pembuangan 24 jam ya Pak ya. Coba ada nggak yang buang airnya teratur tiap hari? Berapa kali Bu? 2 kali. Itu berarti yang 12 dan 24 jam. Yang benar adalah setiap makan dia buang air. Itu baru sehat. Ada nggak yang sehat? Yang setiap makan buang air? Berarti masih sakit semua ya. Nah, jadi akhirnya kita akan mengetahui, wah dokter saya buang airnya teratur loh. Setiap hari itu pembuangan yang 24 jam lalu ya. Yang 24 jam lalu. Kalau ada yang bilang lagi saya 2 kali sehari, 24 jam dan 12 jam. Yang benar adalah residu beberapa jam dibuang. Itu setiap makan dia akan buang air dalam sekian detik. Itu baru sehat. Ada yang sehat di sini? Saya sendiri berarti yang sehat ya. Karena saya selalu buang air setelah saya makan. Nah, berarti enggak, itu adalah tubuh yang paling sehat. Adalah dia akan membuang residu pada saat dia sudah makan. Residu yang sudah tertutup di rektal itu besar akan buang. Biji atasu untuk golongan darah A, ekstrak delima berkhasiat
pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu hadir di kesempatan pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi apa tentang sebuah ilmu tentang penuaan ya. Saya tidak banyak memberikan kurikulum saya lagi karena sudah dibacakan oleh Pak Harun. Oke, kita pada slide pertama adalah perangi penuaan dini untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk mendapatkan sebenarnya kesehatan yang sempurna itu adalah kita memerangi penuaan dini, karena tanpa kita sadari manusia bernafas memasukkan oksigen. Benar Bapak, Ibu? Tetapi pernah nggak kita terpikir bahwa oksigen yang kita masukkan ke dalam tubuh itu adalah radikal bebas. Jadi kita tidak pernah bisa memfilter apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita itu adalah radikal bebas atau oksigen yang baik. Demikian ya. Jadi secara tidak langsung manusia hidup harus memerangi yang namanya penuaan dini yang disebabkan oleh adanya radikal bebas. Jadi ada yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Itu benar sekali ya. Apa yang harus kita pilih? Kehidupan yang lebih sehat atau kehidupan yang sakit? Atau setelah sakit kita ingin lebih sehat? Atau kita menjaga kesehatan? Jadi secara teknologi kesehatan dikatakan satu negara maju pada saat masyarakatnya itu sehat. Artinya mencegah jauh lebih baik daripada pengobatan ataupun kuratif. Itu dikatakan satu negara yang sehat. Makanya kenapa saya berpikir untuk sekolah ke beberapa negara. Saya cuma ingin mengetahui bagaimana teknologi yang harus saya ajarkan di negara saya agar masyarakatnya sehat. Artinya mereka mulai berpikir berpindah paradigma berpikirnya berpindah bahwa mencegah jauh lebih baik. Bagaimana untuk bisa mencegah? Ya kita harus tahu ilmunya dulu. Bagaimana caranya? Adalah apa? Sering mempelajari beberapa disiplin yang kita tidak perlu harus sama dengan disiplin ilmu kita, tetapi kita harus terus mempelajari. Salah satunya adalah SkyG atau teknologi makanan kesehatan. Sebuah perjalanan di dunia ini dimulai dari lahir, bertumbuh, menjadi anak-anak, dewasa, hingga mati, itulah kehidupan. Tetapi kita ingin mengisi kehidupan ini agar pada saat kita melalui kehidupan, kita dalam kondisi yang berbahagia. Karena apa? Karena kita sehat, ya, karena kita sehat. Keinginan dan kenyataan terkadang tidak sama. Kita kepengennya sehat, ternyata kita sakit. Kita sudah mengatakan bahwa kita sudah menjaga kesehatan, tetapi ternyata kita menderita sakit. Oleh karena apa? Nanti saya bahas ya, sehat atau sakit. Dan Ibu secara angka itu bisa dilihat dari tanggal kita lahir sampai hingga hari ini, berapa usia kita. Tapi ada nggak yang tahu bahwa usia sel Anda, usia sel Bapak dan Ibu saat ini sama dengan usia numerik Bapak dan Ibu? Tidak ada yang tahu ya, tetapi teknologi sudah sangat maju sehingga sudah bisa diketahui berapa usia sel kita. Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa usia sel bisa lebih tua daripada usia numerik kita. Jadi Bapak dan Ibu usianya 40, tapi ternyata selnya usianya 80 tahun. Dan itu sudah saya buktikan dengan survei kita di seluruh Indonesia untuk meneliti penuaan dini oleh sel tubuh yang menua lebih cepat daripada usia sebenarnya. Jadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya kita memudahkan itu adalah anti-aging sel ya. Kesempatan hidup sel itu akan jauh lebih lama pada saat kita menjaga kesehatan. Usia sel akan lebih bertahan hidup dibandingkan usia numerik. Jadi kita berpikir, ya saya sudah tidak usah pikirkan berapa usia saya hari ini, tetapi usia sel saya bisa lebih muda daripada usia saya sebenarnya. Saya adakan satu program di seluruh Indonesia, dan itu saya buktikan selama 3 bulan, mereka yang berusia 46 ternyata usianya 80 tahun usia selnya. Tetapi pada saat kita terapi dengan suplemen, mereka usianya bisa lebih muda daripada usia numeriknya. Jadi usia 46, pada waktu saya periksa, usianya sudah 70, bahkan 75, bisa menjadi 33 tahun kembali. Jadi usia sel bisa dimudahkan kembali. Dia lahir pada saat tahun yang sama dengan saya, misalkan ya. Tapi dia mati lebih dahulu, artinya usia sel dia lebih cepat menua dibandingkan usia sel saya. Demikian. Jadi kita mengetahui bahwa usia sel itu pada saat sel menua itu pada saat dia mengalami kematian, karena memang selnya sudah menua. Jadi otomatis pada saat kita ingin lebih berkualitas hidup kita, otomatis kita harus menjaga kesehatan sel. Karena triliun jumlah sel bergabung menjadi jaringan, dan jaringan bergabung menjadi
organ tubuh. Itulah tubuh manusia. Sehingga pada saat kita sakit yang kita pikirkan bukan lagi organnya ya, secara teknologi kesehatan, tapi kita memikirkan sel tubuh kita tadi. Jadi sel jantung, sel liver, sel pencernaan, semuanya adalah sel yang kita perhatikan. Seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa usia saya bisa lebih dari 100 tahun. Kalau saya sekolah di Cina, kenapa saya kalau sekolah di Cina tuh saya suka baca koran ya. Kalau saya baca koran, kalau maaf, orang sana meninggal usianya 120, 105, 100 ke atas. Tapi pada saat saya baca koran di Indonesia 30 tahun, stroke ya, 25 tahun. Itu menunjukkan bahwa tingkat derajat kesehatan kita sangat buruk. Artinya, yang menderita sakit itu adalah usia-usia produktif. Sedangkan di luar negeri, itu usia-usia yang memang uzur, ya, yang butuh vitamin, butuh tambahan kesehatan, itu usianya 80 tahun ke atas. Tapi di kita enggak ya, TBC, anak-anak TBC, orang dewasa TBC itu banyak sekali, menjamur. Jadi hampir setiap hari, saya melihat bahwa perkembangan kesehatan derajatnya sangat buruk. Kita ingin sekali ya, bagaimana member SkyG atau leader SkyG bisa menduplikasikan ke masyarakat luas bagaimana cara mengatasi kesehatan masing-masing, meningkatkan derajat kesehatan kita dengan cara apa? Berpola hidup lebih sehat dengan apa? Pengetahuan yang lebih baik. Antioksidan, orang bisa mengatakan antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Akhirnya oksidasi adalah perubahan sistem oksigen di dalam kehidupan kita. Jadi oksigen itu memiliki dua rantai atom, memiliki dua molekul. Dia memiliki pasangan oksigen itu ya. Ada seperti kita masing-masing, ada suami, ada istri. Tapi yang namanya radikal pada saat dia tidak memiliki pasangan. Jadi atom oksigen yang tidak memiliki pasangan disebut radikal. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menarik oksigen yang punya pasangan. Jadi dia putuskan pasangan yang lain agar dia sama dengan dirinya. Sehingga di dalam tubuh tadi terciptalah radikal-radikal yang banyak, atau atom oksigen yang tidak berpasangan semakin banyak. Dan dia menjadi satu koloni atau menjadi satu gerombolan yang akan merusak oksigen yang baik lagi. Dia akan mengganggu lagi yang memiliki pasangan. Maka dengan manusia yang pada saat dia tidak memiliki pasangan lagi, biasanya sudah menjadi satu yang ditakutkan oleh pasangan-pasangan lain. Seperti itu. Jadi oksigen juga begitu. Pada waktu dia masuk ke dalam tubuh, dia memutuskan pasangan-pasangan yang memiliki pasangannya agar dia sama dengan saya. Jadi agar dia sama dengan saya putuskan juga rantainya. Sehingga menjadi semakin banyak, dan dia menjadi satu momok di dalam tubuhnya akan semakin besar kualitas merusaknya dibandingkan perbaikan. Jadi karena dia iri karena tidak memiliki pasangan, dan dia akan rusakkan teman-teman yang memiliki pasangan dengan baik, dan dia akan rusakkan agar sama dengan dirinya. Jadi oksigen radikal ya, itu masuknya juga ke dalam tubuh kita tidak bisa filter. Otomatis kita tidak bisa menyaring, kamu tidak boleh masuk dalam tubuh saya, tidak bisa. Karena Anda bernapas setiap hari. Kita hidup memasukkan oksigen setiap hari. Jadi mirisnya adalah bahwa kita tidak bisa memerangi radikal yang mau masuk, tetapi kita bisa mengatasi pada saat ada di dalam tubuh kita. Jadi oksigen di dalam darah kita diberikan kekuatan lebih imun sistemnya agar dia kuat terhadap pangsa radikal yang ada ingin merusak pasangannya. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri dengan imunitas yang lebih baik. Kemudian kita tidak pernah sadari bahwa teknologi maju itu diciptakan karena adanya rasa malas ya. Kita malas jalan, akhirnya diciptakan kendaraan bermotor, mobil. Tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa pembakaran dari kendaraan bermotor tadi akan menguras semua sel dalam tubuh kita. Jadi karbon yang ada di udara pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengeringkan semua cairan di dalam tubuh. Cairan kita bahkan bisa dehidrasi, bisa tidak ada sama sekali, dan sel akan mati. Jadi sel itu bulat ya, bentuknya bulat. Tapi pada saat dia dehidrasi dia akan gepeng. Dia mati sel itu. Jadi otomatis 70% tubuh manusia itu adalah cairan, 80% otak kita adalah cairan. Otomatis apa yang harus kita pertahankan tadi? Bahwa polusi juga tidak mengeringkan cairan di antara intraseluler sel. Nah, itulah makanya kenapa suplemen juga diciptakan lebih bagus yang dapat diminum dengan air, bukan tablet. Itu jauh lebih baik ya. Kemudian polusi juga bisa dari
limbah makanan. Jadi makanan-makanan yang mengandung pengawet, kemudian mengandung color, itu juga berbahaya buat kesehatan. Dia juga tetap menjadi residu, dia menjadi toksin, dia menjadi sampah. Selain itu yang harus diperhatikan lagi adalah kosmetik ya ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya kenapa pertumbuhan anak-anak autis itu meningkat dari tahun ke tahun. Awalnya 1 tahun bisa 1 juta, sekarang di seluruh dunia sudah semakin lebih banyak lagi. Itu salah satunya adalah karena kehidupan pola style kita yang modern. Kita pakai kosmetik, entah itu dibuatnya dari apa, bahan aktifnya apa, kita terus pakai. Dan ternyata dia meresidu di dalam pembuluh darah. Akhirnya, pada saat kita hamil, plasenta memberikan makanan kepada janin dan tertumpuklah residu-residu tersebut di dalam plasenta ibu. Akhirnya, tanpa kita sadari anak kita lahir dengan pertumbuhan yang abnormal, lahirlah dengan cerebral palsy, lahir dengan autisme, ADD, ADHD, semuanya adalah dari ibu, dari plasenta ibu. Demikian. Kalau dari bapak biasanya autisme karena adanya ketidakseimbangan hormonal, ya, testosteron. Jadi dari bapak itu kansnya di hormon, kalau dari ibu bisa dari limbah-limbah yang dipakai dari kosmetika, itu bisa menyimpan residu itu seumur hidupnya di dalam plasenta. Jadi otomatis anak-anak autis akan lahir lagi. Ada yang bertanya, dokter, anak autis itu kelainannya di mana sebenarnya? Kelainannya di lambung, ya, kelainannya di pencernaan. Setiap dia mencerna salah satu zat, maka dia akan berubah menjadi zat adiktif buat otaknya. Jadi penelitian kita di Amerika, autisme itu adalah kerusakannya pada sistem pencernaan. Makanya kenapa tidak boleh zat tepung, karena tepung mengikat racun lebih kuat. Dia tidak boleh minum susu, karena dia banyak sekali residu ya. Jadi anak-anak itu akhirnya makanannya harus di-diet karena pencernaannya akan berubah menjadi zat adiktif. Beberapa makanan akan berubah menjadi zat adiktif untuk otaknya dan tidak terkendali. Jadi kalau untuk orang normal itu bermanfaat, tapi buat anak-anak yang punya gangguan autisme yang lambungnya akan berubah menjadi zat-zat yang berbahaya untuk otak. Demikian. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ingin naik mobil karena kita malas berjalan, tapi mobil mengeluarkan asap kendaraan yang juga menjadi radikal bebas buat tubuh kita. Kemudian kita ingin hidup lebih praktis, makanan kaleng, mie instan diciptakan agar lebih mudah diolah. Tetapi kita tidak sadar bahwa di situ ada pengawet ya, pengawet tadi juga menjadi limbah dalam tubuh kita. Jadi teknologi ini tidak bisa kita hindari. Kita makan juga makanan kaleng, kita makan juga mie instan ya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa memerangi dan membuang residu-residu ini dalam tubuh kita? Akhirnya orang menjadi sakit, dan pada saat orang sakit, orang tersebut mengalami kegemukan. Jadi jangan berpikir bahwa jaga berat badan, jangan gemuk ya nanti sakit. Ternyata terbalik ya, karena orang sakitlah dia akan gemuk. Kenapa demikian? Metabolismenya sudah lambat. Jadi kita tidak lagi berpikir bahwa jaga agar tidak sakit nanti gemuk, tapi orang sudah sakit makanya dia gemuk. Jadi saya katakan bahwa saya sudah menua pada saat kita melihat bahwa lingkar-lingkar pinggang kita sudah lebih dari, untuk wanita, untuk nasional 80, untuk bapak-bapaknya 90, internasional 110 bapak-bapak, ibu-ibu 88. Jadi mulai sekarang kita harus selalu konsentrasi dengan lingkar-lingkar pinggang. Ya, jangan ke berat, tapi ke lingkar-lingkar pinggang kita. Karena berat bisa juga bertambahnya massa otot kita. Jadi kita lihat di lingkar-lingkar pinggang. Pada saat lingkar-lingkar ini sudah over, maka sudah terjadi penuaan. Penuaan tadi akan memperlambat proses metabolisme tubuh kita. Akhirnya pembakaran semakin lambat, ya seperti itu. Negara maju bisa mengatasi bebas jantung tanpa operasi. Jadi saya katakan dengan metode makanan kesehatan. Bukan tidak mungkin, karena saya sudah coba kepada beberapa pasien saya yang penyumbatan sudah 95%, sebelah kiri, sebelah kanannya 75%, dan usianya udah 69 tahun. Pada waktu di Singapura mau bebas, saya katakan, karena dia pasien saya di Indonesia, saya bilang tidak usah bebas, karena faktor usia. Saya lakukan untuk terapi makanan selama 3 bulan, kembali lagi ke Singapura, dia disuruh pulang, sudah clear. Jadi artinya penyumbatan terjadi karena apa? Penumpukan plak pada pembuluh darah. Bisa nggak plak itu dihancurkan dan dibakar pada pembuluh darah kita? Sangat bisa. Dengan caranya apa? Dengan cara meminum suplemen sesuai dengan golongan darah. Jadi tidak ada satu penyakit yang tidak ada obatnya pada saat orang tersebut mau berubah, ya, mau berubah. Contohnya nanti akan saya bedah lagi kenapa orang sakit.
terus belajar mengatasinya. Jadi kalau sudah punya diabetes, jangan diam aja, harus belajar bagaimana cara mengatasi diabetes. Bagaimana caranya hidup berbahagia dengan menderita diabetes. Bagaimana caranya agar dia berpindah pola hidup agar tidak terjadi komplikasi. Yang saya harapkan adalah holistic system, tidak menjadi lebih buruk seperti itu. Karena kalau dia tergantung kepada obat, saya bilang obat tadi hanya mengatasi, tidak mengobati. Tapi pada saat Anda ingin mengobati, maka Anda harus berpindah pola hidup Anda, merubah seluruhnya sistem pola hidup menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik, dan mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau saya harus bagaimana kalau saya menderita penyakit jantung? Ya otomatis kita mempelajari apa golongan darah kita. Next. Kenapa makanya ada satu orang yang sakit, kemudian dia mengatakan kepada yang lain ya. Misalkan begini, member multi level itu banyak di Indonesia. Pada saat dia meminum salah satu, dia merasa enak dengan keluhan yang sama, temannya datang. Keluhan saya kok begini-begini. Oh, minum aja yang saya minum. Tapi pada saat dia minum, tidak ada reaksi yang sama. Apa jawabannya? Karena golongan darahnya tidak sama. Jadi pada saat golongan darah tidak diperhatikan, maka produk tadi tetap ada residu tubuh. Tapi kalau yang namanya sudah golongan darah, tidak ada residu lagi di dalam tubuh. Yang ada adalah perbaikan. Tetapi setiap gejala perbaikan itu ada yang juga tidak normal kamu rasakan. Artinya pada saat dia masuk ke dalam tubuh memperbaiki sel, juga ada yang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak selalu enak, terjadi kembung, pusing. Karena apa? Karena proses dia mendobrak yang rusak, sel-sel rusak itu reaksinya seperti itu, tidak nyaman. Tetapi pada waktu dia lakukan rutinitas meminum terus-menerus, terjadi perbaikan berapa persen dari sel yang rusak. Karena miliaran loh sel kita, 0,6% satu sel mengambilnya. Otomatis berapa yang kamu minum 5 hari terus minta reaksinya bagus gitu ya, itu impossible banget. Karena yang rusak itu miliaran. Karena miliaran itulah akhirnya bahwa kita sarankan untuk meminum pertama 3 bulan. 3 bulan, karena saya katakan kenapa harus 3 bulan. 3 bulan itu 0,6 gram satu sel mengambil, baru dia melakukan perbaikan. Otomatis kalau 5 hari kira-kira berapa sel yang ambil ya? Belum seimbang perbaikan dengan kerusakan. Itu yang dirasa tidak nyaman. Tetapi bukan produk ini tidak bagus. Produk ini sudah riset dan produk ini sudah digunakan oleh banyak orang yang kita lakukan untuk penelitian. Jadi sudah hampir di seluruh Indonesia menggunakan produk ini ya. Jadi jangan takut lagi bahwa apa? Ternyata pada saat saya diundang kembali oleh beberapa profesor di daerah, mereka mengatakan bahwa tubuhnya jauh lebih enak setelah 3 bulan. Semua keluhannya membaik pada waktu sudah 3 bulan meminum. Kalau 5 hari baru juga beberapa sel ya, baru beberapa sel untuk membaik. Jadi otomatis bila ada klien atau member mengatakan kok reaksinya begini dok, bagus ada reaksi dong daripada tidak ada reaksi. Coba Anda ingat waktu anak Anda masih kecil, diimunisasi reaksinya panas nggak? Sama. Reaksi itu tidak selalu buruk, tetapi reaksi menggantikan sel yang rusak itu kadang dirasa oleh tubuh yang sakit memang rasanya berat. Tetapi lakukanlah terus ya, lakukan terus gebrakan. Akhirnya anak yang panas tadi dingin juga kan? Nah seperti itulah suplemen di dalam tubuh kita. Jadi dia akan memperbaiki dengan perlahan-lahan, tetapi signifikan. Artinya pada saat Anda memberhentikan, sayang sekali. Karena apa? Itu baru beberapa sel yang membaik, belum seluruhnya. Karena kita tidak tahu berapa jumlah sel kita yang rusak di dalam tubuh. Contohnya itu tadi ya, kita perut ya. Kemudian kita lihat lagi apa coba? Kerutan pada kulit kita. Itu menunjukkan adanya kekurangan cairan pada tubuh kita. Kemudian kita lihat lagi buang air besar kita. Coba kalau saya tanya, ada yang buang airnya teratur nggak tiap hari? Berapa kali Pak sehari? 1 kali, itu pembuangan 24 jam ya Pak ya. Coba ada nggak yang buang airnya teratur tiap hari? Berapa kali Bu? 2 kali. Itu berarti yang 12 dan 24 jam. Yang benar adalah setiap makan dia buang air. Itu baru sehat. Ada nggak yang sehat? Yang setiap makan buang air? Berarti masih sakit semua ya. Nah, jadi akhirnya kita akan mengetahui, wah dokter saya buang airnya teratur loh setiap pagi. Itu pembuangan yang 24 jam lalu ya.
yang 24 jam lalu. Kalau ada yang bilang lagi saya 2 kali sehari 24 jam dan 12 jam. Yang benar adalah residu beberapa jam dibuang. Itu setiap makan dia akan buang air dalam sekian detik. Itu baru sehat. Ada yang sehat di sini? Saya sendiri berarti yang sehat ya. Karena saya selalu buang air setelah saya makan. Saya juga dong. Nah, berarti kelainan. enggak, itu adalah tubuh yang paling sehat adalah dia akan membuang residu pada saat dia sudah makan. Residu yang sudah tertumpuk di rektal, di usus besar akan dibuang. Ichi Atasu untuk golongan darah A. Ekstrak delima berkhasiat untuk menurunkan kolesterol buruk. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Ekstrak zaitun penting bagi perlindungan sistem kekebalan tubuh. Ekstrak lidah buaya untuk detoksifikasi atau menetralisir berbagai racun yang ada dalam tubuh. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Golongan darah A. Siapa yang golongan darahnya A? Oke. Dengarkan baik-baik yang saya katakan. Golongan darah A adalah golongan darah vegetarian. Daging di dalam tubuh golongan A hanya membusuk menjadi ulat set ataupun jamur kandida, penumpukan jamur kandida. Oleh sebab itu, golongan A itu penderita resiko medisnya adalah kanker. Karena biasanya dia tidak boleh makan daging, tapi hobinya makan daging. Otomatis tubuhnya sangat asam. Pada saat tubuh asam, maka yang berkembang adalah jamur kandida. Jadi sebenarnya mau kanker, mau pankreas yang rusak, mau hepatitis, semuanya adalah awalnya adalah jamur kandida. Ya, kenapa? Karena makanan tidak sesuai dengan golongan darah dan mengasamkan seluruh darahnya. Demikian. Penyakitnya selain kanker adalah penyakit jantung. Biasanya golongan A juga obesitas. Lama sekali untuk metabolisme itu golongan A, agak lebih sulit ya, hormonalnya agak lebih sulit. Kemudian selain itu karena udah obesitas otomatis diabetes. Kenapa menderita diabetes? Hampir rata-rata sekarang dikatakan bahwa diabetes bukan lagi karena faktor genetik, tapi lifestyle. Jadi kehidupan kita yang sudah berpindah menjadi sangat modern, akhirnya kita menderita diabetes. Kalau zaman dahulu iya, sekarang sudah bermutasi. Siapa saja bisa kena diabetes. Kenapa demikian? Karena waktu makan kita salah. Waktu makan kita selalu makan saat lapar, ya kan? Benar nggak? Waduh, saya sudah lapar, saya harus makan. Itu adalah salah. Jadi yang benar adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda makan pada saat lapar, apapun diserap. Bahkan kelebihan kalori harusnya 1.500, akhirnya jadi 2.000 lebih. Kelebihan tadi akan tekor dengan pankreas mengeluarkan bahan bakar, sehingga terdiagnosa diabetes. Banyak yang tidak dibakar, ditumpuk saja, akhirnya terindikasi diabetes. Coba waktu makan Anda 5, makan sebelum lapar, waktu makannya 5, sedikit makan, sedikit pankreas mengeluarkan, tetap dibakar habis, clear, tidak terdeteksi diabetes. Jadi diabetes terdeteksi pada saat makanan Anda melebihi dari kapasitas bahan bakar untuk dibakar. Mengerti ya? Jadi untuk mengobati diabetes tipe 2, caranya membagi waktu makan Anda. Yang pertama, kedua jenis makanannya sesuai dengan golongan darah. Artinya tidak meresidu tubuh kita. Jadi tidak ada toksin dan tidak ada penumpukan atau hutang pembakaran. Demikian. Semua bahan aktifnya sesuai golongan darah A. Jadi udah luar biasa dong ya, dibandingkan produk lain untuk perbaikan dengan hal yang sama, tetapi tidak memperhatikan golongan darah. Bisa aja zat aktifnya tadi racun buat kamu, sangat bisa, karena ada beberapa, tapi saya nggak perlu sebutkan ya, karena beberapa juga akhirnya keracunan karena memakan produk yang tidak sesuai golongan darah. Beta-Su untuk golongan darah B. L-glutation menjaga sistem imun tubuh dan regenerasi sel. Bit merah bermanfaat untuk menambah sel darah dan zat besi. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak anggur membantu menguatkan dan melindungi sel. Ichi Orang yang mudah kental. Jadi itu sudah resiko medis yang dibawa oleh DNA golongan darah tersebut. Pada saat dia tidak mengikuti pola makan golongan darah, maka penyakit inilah yang akan lebih besar diderita. Seperti pertama,
lupa naruh kacamata di mana, adanya di kepala dia lupa, ya, naruh handphone di kantong dia lupa. Artinya pertama adalah delay di ingatan, memori. Setelah itu baru kerusakan lebih banyak lagi, 70 juta rusak lagi, 70 juta rusak lagi, dan akhirnya error, mulai pikun, mulai tidak ingat, seperti itu. Itu golongan darah B. Jadi tidak boleh makan kacang-kacangan, itu golongan darah B. Boleh makan seafood tapi tidak boleh berkulit keras. Kemudian boleh makan yang sifatnya adalah daging putih, seperti itu. Ayam tidak boleh, bebek tidak boleh, ikan boleh, kambing boleh, kelinci boleh, ya. Ayam membuat pikun golongan darah B. Unggas tidak boleh, tapi telur ayam boleh, telur bebek tidak boleh. Itu golongan darah B. Kambing disarankan, sangat-sangat baik buat B. Ya, AB Tasu untuk golongan darah AB. Kolagen memperkuat jaringan ikat antar sel dalam tubuh. Ekstrak campuran buah beri memperlambat proses penuaan. Ekstrak zaitun penting bagi perlindungan sistem kekebalan tubuh. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. golongan darah omnivora seimbang itu adalah golongan darah AB. Golongan darah AB ini penyakitnya juga jadi banyak ya, karena penyakit A dan B. Jadi dia harus benar-benar menyeimbangkan, karena kalau enggak penyakitnya dua golongan darah dia akan derita. Jadi penyakit di B juga penyakit di A. Jadi dia harus benar-benar menyeimbangkan antara makanan vegetarian dan omnivora. Tapi jauh lebih fleksibel ya. Jadi kalau omnivora itu dia boleh makan keju, boleh susu, boleh. Tapi kalau A nggak boleh susu. Dia minumnya susu apa? Kedelai. Ya. Susu sapi nggak boleh buat A. Susu sapi itu residu buat A. Dia cuma boleh buat B, tidak boleh buat O dan tidak boleh buat A. Itu susu sapi. Oh, nggak boleh minum susu. Oh, tidak boleh. O kacang kedelai susunya. Kemudian untuk A juga kacang kedelai atau kacang yang lain, misalnya kacang hijau ya. Tetapi buat B disarankan untuk minum susu sapi. Ichi Otasu untuk golongan darah O. L-karnitin membantu dalam pembakaran lemak menjadi energi. Ekstrak bunga saffron memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak lidah buaya untuk detoksifikasi atau menetralisir berbagai racun yang ada di dalam tubuh. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak apel menjaga kesehatan sistem pencernaan. Golongan darah karnivora, pemakan daging ya, O. Resiko medis golongan O itu adalah gastro, alergi, sulit ke belakang, sembelit, teroid ya, itu O. Nah, banyak sekali orang menderita gastro itu di golongan O. Kenapa? Dia bilang gini, dok saya makannya tuh udah vegetarian, padahal golongannya O ya, jadi salah banget ya. Akhirnya terjadi adalah pencernaannya rusak, otomatis gasnya tinggi sekali di dalam pencernaan, sehingga apa? Jamurnya juga tinggi di dalam pencernaan. Rata-rata golongan O itu penderita mah berat. Kemudian dia nggak boleh minum kopi, kopinya minum kopi. Itu O biasanya seperti itu. Jadi O ini seratnya bukan sayuran, tapi daging khas dalam, daging merah berserat. Itu adalah serat buat dia. Oh, Ya. makan. Makanan mahal katanya. Karnivora ini adalah darah utama sebenarnya, darah tua, darah utama. Jadi kalau manusia pertama itu ya O, karena tidak ada sayuran, makan sesama makan kanibal ya. Jadi otomatis darah karnivora. O itu darahnya bisa memberi, karena O itu sebenarnya zero ya, tidak membawa muatan apapun. Dia bisa memberikan tapi dia tidak bisa menerima, karena dia tidak punya time, tidak punya titel. Dia zero, kosong ya. Itu darah O. Jadi darah O tidak boleh banyak makan sayuran dan buah-buahannya juga tertentu. Tetapi sudah ada Skyci untuk menyeimbangkan makanan kita ya. Hebat ya. Buahnya apa? Oke, next. Dok, buahnya apa dok? Nanti kakak cerita. Juga penuaan dengan antioksidan atau anti-aging itu penting sekali. Jadi kita sekarang sudah tahu, tidak perlu kita harus merasakan keluhan dulu. Kita cuma melihat barometer kita, satu, kencing kita, kedua, buang air besar kita, ketiga, apa kira-kira yang ketiga? Untuk melihat tingkah kita. Itu sudah menunjukkan adanya penuaan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita selalu dehidrasi,
Contohnya setiap kencing warnanya kuning ya, padahal barometernya kencing itu gampang banget. Kencing harus juga bening seperti air yang putih yang kita minum. Itu menandakan bahwa kita tidak dehidrasi dalam ginjal. Buang air yang seperti saya katakan tadi. Setiap makan harusnya buang air, bukan sekali sehari masih 24 jam buang air. Berarti masih residunya banyak dalam usus besar, ya. Yang mendorong kotoran keluar apa kira-kira? Kerja apa? Liver. Jadi kalau Anda sudah buang airnya tidak lancar, berarti defisit liver. Jadi tidak disadari semua menderita defisit liver. Berarti butuh sekali ya. Benangkan sel, jadi gini, pada saat radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi itu luar biasa kerusakannya ya. Salah satu adalah kita bisa menderita kanker karena itu tadi, karena banyaknya sel rusak di dalam tubuh. Sel abnormal itu kayak gimana sih dok? Sel itu membelah diri menjadi banyak, tetapi karena saking banyaknya semuanya nggak ada yang normal bentuknya, semuanya cacat. Tetapi pasukan ini tetap akan membuat kebersihan yang lain lagi juga membelah diri sangat banyak dengan sel yang cacat-cacat lagi gitu loh. Itulah disebut dengan pertumbuhan sel kanker dan sel tumor. Di dalam tubuh kita tuh sudah ada sel abnormal. Tapi bagaimana caranya kita mencegah sel abnormal berkembang? Meningkatkan imun sistem, meningkatkan sel normal untuk memerangi sel abnormal. Contohnya apa? Sel abnormal berkembang pada saat ada radikal bebas. Otomatis untuk mengimbanginya kita menangkal dengan antioksidan. Jadi sangat gampang sekarang. Artinya untuk melihat itu bahwa oh iya ya, berat badan saya kok sudah semakin meningkat, lingkar pinggang saya sudah semakin hari kok semakin kayaknya bedah ya, mau nutup baju itu kok susah ya. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda sakit. Jadi jangan bilang jangan gemuk nanti sakit, tapi Anda sudah sakit makanya Anda gemuk. Metabolismenya sudah lambat, bahkan tidak terjadi sama sekali. Jadi organ tubuh manusia itu punya jam, punya waktu. Kenapa serangan jantung diderita oleh orang yang olahraga sore atau malam? Karena jam organnya sudah istirahat. Kerja jantung itu pada waktu jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Tapi Anda gunakan olahraga di malam hari karena dia mau istirahat. Dibangunin tubuhnya untuk olahraga. Padahal yang berkembang pada saat itu CO2, bukan oksigen. Sudah berlomba dengan pohon. Benar nggak? Akhirnya serangan jantung banyak kan diderita ya. Para artis main futsal langsung serangan jantung. Yang benar aja, orang organnya sudah istirahat disuruh berolahraga. Jadi olahraga ada waktunya. Jam organ jantung jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Jam liver melakukan perbaikan itu pada jam 10 hingga jam 2 dini hari. Liver mengadakan perbaikan 2 kali lipat. Jadi pada saat orang yang delay tidur begadang, berarti sel livernya tidak membaik. Tidak ada perbaikan sel liver. Jadi untuk melihat liver kita defisit, melihat dari buang air kita yang tidak tuntas. Buang airnya udah sehari sekali, tapi buang airnya juga susah kayaknya gitu ya, tidak tuntas. Dan buang air yang benar itu baunya vanila loh. Iya. Kalau yang baunya luar biasa berarti sudah ada pembusukan di dalam usus besar. Seperti itu. Jadi yang sehat itu aroma tinjanya beraroma vanila. Itu sudah harus diketahui ya, seperti itu. Kemudian kenapa rokok itu bisa membuat kita sakit? Bahkan orang yang pasif rokok itu lebih sakit lagi. Karena yang merokok itu dia menghisap pembakaran yang sempurna, sedangkan orang pasif menghisap sisa pembakaran. Jadi lebih kan untuk sakit lebih besar. Itu adalah perokok pasif ya. Pada saat orang merokok, cairan di dalam interseluler selnya warnanya sampai hitam, keruh. Harusnya kan bening ya cairan di dalam tubuh itu, tapi bagi orang yang kena polusi warnanya menjadi keruh, jadi hitam. Jadi kalau orang yang merokok seharinya berapa batang ya sudah dihitung, bisa dilihat bahwa cairan tubuhnya di dalam sel itu warnanya tidak jernih lagi. Seperti itu. Pasifnya juga demikian. Jadi makanya biasanya kita perangi orang yang merokok dekat-dekat kita ya. Wah, karena dia mencemari kita itu jauh lebih bahaya dibandingkan orang yang merokok. Karena yang merokok itu menghisap pembakaran sempurna, kita sisanya. Sisa kan paling nggak enak ya. Kena penyakitnya juga lebih gitu dibandingkan orang yang merokok. Lebih sakit lagi gitu. Karena saya punya satu pasien
suaminya merokok, istrinya yang mati karena kena kanker paru. Jadi itu menunjukkan bahwa fase perokok itu jauh lebih berbahaya dibandingkan mereka yang langsung merokok seperti itu. Tetapi kita harus hindari dengan antioksidan lagi. Kenapa? Karena sel tanpa kita sadari dia masuk dengan kita bernapas tadi, otomatis kita wajib mengkonsumsi antioksidan karena kita tidak bisa memfilter apa yang masuk di dalam tubuh kita setiap hari waktu kita bernapas. Sedangkan kita membutuhkan oksigen tadi untuk semua kerja organ tubuh kita, mengangkut makanan, membagikan nutrisi, semuanya pakai oksigen dalam darah. Oke, next. Untuk membuang residu. Jadi mau tidak mau, kalau Anda mau sehat, ya Anda harus memasukkan suplemen makanan di dalam makanan kita. Karena makanan sudah terresidu, belum nanti masaknya kelamaan. Biasanya kalau orang Padang kan makan rendang ya, berjam-jam dimasaknya. Sebenarnya itu sudah tidak ada vitamin. Kadang yang ada cuma lemak dan sampah. Otomatis karena kita sudah teliti makanan-makanan itu cuma nyaman di mulut, tetapi tidak sehat di tubuh kita. Jadi untuk menyerap, yang pertama itu yang harus kita perbaiki adalah pencernaan. Semua gerbang sakit manusia adalah pencernaan. Barometer kita adalah pencernaan. Dan SkyG itu sudah hebat untuk perbaikan pencernaan. Jadi hampir seluruh orang Indonesia kalau kita periksa pencernaannya tidak bagus. Kenapa contohnya? Penyerapannya tidak bagus, akhirnya metabolismenya stuck. Itu salah satu contoh. Karena gangguan pencernaan sehingga dia menyerap nutrisi tidak akan maksimal untuk pembakaran. Demikian. Karena tidak diambil yang sebenarnya, otomatis menjadi residu dalam tubuh saja makanan tadi. Karena apa? Pencernaannya tidak diperbaiki. Tapi dengan minum SkyG, yang pertama dipegang adalah sehatnya pencernaan kita. Itu sudah benar-benar salah satu produk yang pintar, cerdas, luar biasa. Karena apa? Dia sudah langsung megang lambung dulu. Makanya reaksi kadang-kadang tidak nyaman, ada rasa sebah di pencernaan dulu. Karena itu memang sudah ada sel yang rusak di dalam pencernaan, sehingga dia memperbaiki sel-sel pencernaan dulu. Setelah itu apa? Nutrisi akan diserap oleh liver, sehingga energi liver meningkat untuk melakukan kerja metabolisme ke jantung. Jadi dia mendukung kerja sistem jantung kita untuk membakar. Otomatis kita udah harus tahu ya, pada saat orang meminum SkyG selalu gebrakan pada pencernaannya dulu. Residunya dibuang dulu, baru dia nutrisi bisa diserap untuk perbaikan. Jadi nggak bisa reaksi dikatakan tidak baik kalau minumnya baru 1 minggu, 1 bulan ya. 3 bulan pertama sampai 6 bulan kedua. Itu baru reaksi sebenarnya. Karena apa? Miliaran, triliunan sel Anda semua sudah mengalami dehidrasi, rusak, tidak ada nutrisi, tidak ada vitamin untuk gebrakan sel untuk melakukan perbaikan. Next. Jadi semua yang ada di dalam SkyG ini sudah manfaat untuk golongan O ya. SkyG pada golongan O, Ichi-Atasu itu udah membantu menstabilkan gula darah. Jadi bagi Anda yang gula darahnya naik, tiba-tiba masih turun, itu karena adanya penyerapan di pencernaan yang tidak bagus juga ya. Salah satu pencernaan lagi. Itu sudah ini membantukan gula darah normal, meningkatkan energi liver karena apa? Dia memegang pada pencernaan perbaikan 100% perbaikan. Ini sudah ada yang namanya untuk mencegah terjadinya plak pada pembuluh darah juga, membakar plak, memecahkan dan membakar plak ya. Kemudian sudah juga memperbaiki gangguan pencernaan, menekan nafsu makan agar kita juga bisa lebih slim. Tetapi jangan takut bagi yang berat badannya sudah ideal. Pada saat yang berat badannya ideal, kemudian dia minum ini bukan bertambah kurus, bukan. Dia akan membakar lemak-lemak dalam pembuluh darah yang menumpuk. Ya, jadi manfaatnya dia sudah cerdas. Jangan minum ini dia dipikir nanti saya tambah kurus lagi dalam dok. Tidak. Dia akan jauh lebih sehat. Jadi orang yang tidak ideal, telah kurus dari BMI-nya, itu juga menderita osteoporosis satu, ya. Jadi orang yang kekurangan lemak juga akan menderita osteoporosis. Menderita juga apa nantinya? Kelainan pada sistem paru. Karena yang pertama itu adalah pencernaan harus dalam kondisi normal. Paru dan lambung itu berteman. Jadi kalau dalam medis timur itu dikatakan ibu dan anak. Paru sakit, lambung juga sakit. Lambung sakit, paru juga sakit. Sakit gastro sesek di pernapasan. Karena dia ibu dan anak ya. Itu adalah satu organ yang berhubungan. Kemudian juga dia akan meningkatkan energi liver, mencegah pertumbuhan sel tumor dan kanker juga. Kemudian dia membantu apa? Perbaikan sel otak.
Jadi juga mencegah kepikunan, Alzheimer dan Parkinson untuk golongan resiko medis B. Jadi benar-benar sudah diperhitungkan dengan klinisnya bahwa ini adalah perbaikan pada resiko medis yang diderita oleh golongan B. Makanya kita lebih bagus meminum yang memang sudah sesuai dengan golongan kita masing-masing ya. Oke? Ini adalah produk yang sulit. Saya katakan sulit karena dia harus kita ciptakan di antara golongan A dan B dan harus seimbang. Jadi ini luar biasa ya, ICA Betasu, karena ini benar-benar produk yang dia akan mengatasi beberapa problem penyakit di antara penyakit A dan B. Jadi makanya dia lebih banyak. Itu ada di Betasu. Dan jangan salah ya, di dalam produk ini sudah ada yang namanya untuk kecantikan ibu-ibu, untuk kulit. Karena apa? Ada untuk mengaktifkan kolagen dan elastin kulit kita berikatan dengan baik, sehingga kita juga jauh akan lebih awet muda, akan lebih skinnya akan lebih cerah ya, karena memang ada vitamin untuk liver. Jadi kalau kulit pemegangnya adalah liver, defisit pada liver, kulit Anda tidak akan pernah bagus. Ya, karena apa? Semuanya kerja liver itu ada di situ, hormon itu ada di sistem kerja liver. Jadi kalau kita menua, ya livernya harus dimudahin dulu. Nah, energi liver itu akan maksimal dengan produk-produk SKIG ya. Next. Ini untuk O juga karena dia akan perbaiki pencernaan, kemudian juga dia akan mencegah gangguan hipertiroid. Jadi bagi yang sudah memiliki gangguan hipertiroid, dia bisa akan lebih normal lagi dengan produk-produk Betasu ya, bersifat anti penuaan sel. Jadi produk-produk ini diciptakan benar-benar signifikan, sudah dengan type-nya, dengan blood type, benar-benar penelitiannya luar biasa. Kalau produk yang ada di pasaran yang saya pelajari di Korea itu sangat banyak yang harus diminum karena dia terpisah-pisah. Tetapi teknologi kita sudah bisa mampu membuat ini dengan satu saset dengan ribuan manfaat sel. Jadi sudah sangat luar biasa, sudah sangat praktis, ya, sudah sangat gampang diminum. Kalau misalkan produk lain harus minum ini jam sekian, minum ini jam sekian, minum ini jam sekian. Tapi ini cukup diminum satu jenis saja. Tetapi untuk mengobati semua keluhan dari pencernaan, liver, kemudian darah, ya, kemudian gangguan pada metabolisme, apalagi lebih utama lagi karena pembakaran terjadi. Dan saya sudah membuktikan beberapa klien saya yang saya berikan produk ini, pembakarannya optimal sekali. 3 hari aja sudah turunnya luar biasa karena memang terapinya saya gunakan suplemennya dari ini ya, karena untuk uji klinis ya. Ini luar biasa. Jadi kalau yang mau kurus, pembakaran lebih baik, ya minum ini, minum produk ini. Karena apa? Dia akan membantu mensuplai energi dan pembakaran yang maksimal di jantung. Ada namanya L-carnitin. Orang suka bilang kalau pergi ke dokter suka disuntik L-carnitin untuk lemak ya, injeksi lemak. Sebenarnya dia yang bukan menghancurkan lemak, tapi L-carnitin mengatur lemak untuk dihancurkan oleh jantung. Seperti itu. Jadi ini sudah ada L-carnitin ya, jadi luar biasa. Tubuh kita akan ideal karena ini apa? Produknya bersifat anti-aging atau antioksidan. Yang namanya anti-aging dia akan memerangi juga yang namanya obesitas. Karena apa? Orang sakit maka dia menjadi obesitas. Yang bukan obesitas mengakibatkan sakit, tetapi orang sakit dia mengakibatkan delay metabolisme dan dia akan obesitas. Seperti itu. Bisa diterima ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, dianjurkan bagi semua orang itu meminum produk ini untuk apa? Sebagai mencegah, satu, sebagai pengobatan kedua, ya. Ketiga, dia juga bisa membuat satu yang eksklusif bagi ibu-ibu yang ingin awet muda, yang hormonalnya akan lebih baik, moodnya jauh lebih baik karena rutinitas yang mengkumpul kita mudah stres. Stres akan memicu penumpukan sel abnormal juga lebih banyak. Otomatis pada saat kita minum ini, kita memiliki mood yang lebih baik, otomatis pembakaran akan sempurna. Seperti ini ya. Digunakan sebagai pelengkap nutrisi antioksidan mencegah adanya penyakit degeneratif oleh karena faktor usia. Kira-kira yang menderita di usia 20 tahun boleh nggak dok? Boleh, tetapi nanti dosisnya dibedakan dengan kita yang ingin menjaga. Seperti itu. Jadi ini tubuh kita itu akan kehilangan nutrisi pada saat kita usia 20 tahun ya. Akan sudah mulai terjadi yang namanya kerusakan sel pada saat usia 20 tahun. Karena apa? Glutathione dalam liver kita sudah berkurang. Itu adalah bahan bakar untuk anti imun sistem untuk liver kita. Sehingga 20 tahun kita perlu mengasup lagi. Jadi wajib sekali ini diminum. Apalagi di sini mungkin usianya sudah di atas 20 tahun ya. Berarti sudah harus lebih
sering meminum, bisa 2 saset sehari, bisa bahkan 3 saset sehari, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah. Sekarang itu sakit itu nggak nyaman loh. Apa saja yang kita miliki itu akan habis. Kenapa? Saya penderita CA. Tahun 96 saya kena CA, saya kena kanker. Kemudian saya berobat dan saya menemukan sistem hidup yang saya katakan bahwa golongan darah itu luar biasa. Akhirnya CA saya zero di tahun 2000, saya program baby, 2004 anak saya lahir. Kemudian ada beberapa teman saya lagi juga menderita hal yang sama. Saya anjurkan demikian juga, sama juga dengan saya sehat kembali. Itu semuanya mengikuti golongan darah. Jadi saya katakan bahwa teknologi golongan darah itu cuma di Indonesia aja baru masuk beberapa tahun terakhir, tapi di luar negeri sudah dipakai ya. Saya waktu itu 96 saya sudah pakai golongan darah ini di Korea. Jadi sudah sangat maju. Cuma Indonesia baru sekarang. Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita menduplikasikan ini kemana? Ke seluruh teman kita, seluruh yang kita kenal untuk bisa menjaga kesehatan. Barometernya adalah lingkar perut. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengalami penuaan sel. Jadi pada saat obesitas, udah kita langsung aja bahwa Anda sudah penuaan. Kenapa? Sel Anda sudah delay untuk metabolisme. Anda butuh yang namanya produk SKG. Ini sudah aman karena apa? Sesuai dengan golongan darah, tidak ada residu lagi. Semua nutrisi akan diserap 100%. Jadi memperpanjang usia sel itu bisa. Jadi memudahkan sel itu bisa. Jangan pernah berpikir usia numerik Anda, tetapi usia sel Anda. Jadi berapapun usia kita saat ini, yang penting usia sel kita lebih muda. Semoga bermanfaat dan Anda mendapatkan kesehatan yang sempurna. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu hadir di kesempatan pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi apa tentang sebuah ilmu tentang penuaan ya. Saya tidak banyak memberikan kurikulum saya lagi karena sudah dibacakan oleh Pak Harun. Oke. Kita pada slide pertama adalah perangi penuaan dini untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi untuk mendapatkan sebenarnya kesehatan yang sempurna itu adalah kita memerangi penuaan dini, karena tanpa kita sadari manusia bernapas memasukkan oksigen. Benar Bapak, Ibu? Tetapi pernah nggak kita terpikir bahwa oksigen yang kita masukkan ke dalam tubuh itu adalah radikal bebas. Jadi kita tidak pernah bisa memfilter apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita itu adalah radikal bebas atau oksigen yang baik. Demikian ya. Jadi secara tidak langsung manusia hidup harus memerangi yang namanya penuaan dini yang disebabkan oleh adanya radikal bebas. Jadi ada yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Itu benar sekali ya. Apa yang harus kita pilih? Kehidupan yang lebih sehat atau kehidupan yang sakit? Atau setelah sakit kita ingin lebih sehat? Atau kita menjaga kesehatan? Jadi secara teknologi kesehatan dikatakan satu negara maju pada saat masyarakatnya itu sehat. Artinya mencegah jauh lebih baik daripada pengobatan ataupun kuratif. Itu dikatakan satu negara yang sehat. Makanya kenapa saya berpikir untuk sekolah ke beberapa negara. Saya cuma ingin mengetahui bagaimana teknologi yang harus saya ajarkan di negara saya agar masyarakatnya sehat. Artinya mereka mulai berpikir berpindah
pola paradigma berpikirnya berpindah bahwa mencegah jauh lebih baik. Bagaimana untuk bisa mencegah? Ya kita harus tahu ilmunya dulu. Bagaimana caranya? Adalah apa? Sering mempelajari beberapa disiplin yang kita tidak perlu harus sama dengan disiplin ilmu kita, tetapi kita harus terus mempelajari. Salah satunya adalah SkyG atau teknologi makanan kesehatan. Sebuah perjalanan di dunia ini dimulai dari lahir, bertumbuh, menjadi anak-anak, dewasa, hingga mati, itulah kehidupan. Tetapi kita ingin mengisi kehidupan ini agar pada saat kita melalui kehidupan, kita dalam kondisi yang berbahagia. Karena apa? Karena kita sehat, ya, karena kita sehat. Keinginan dan kenyataan terkadang tidak sama. Kita kepengennya sehat, ternyata kita sakit. Kita sudah mengatakan bahwa kita sudah menjaga kesehatan, tetapi ternyata kita menderita sakit. Oleh karena apa? Nanti saya bahas ya, sehat atau sakit per ibu secara angka itu bisa dilihat dari tanggal kita lahir sampai hingga hari ini, berapa usia kita. Tapi ada nggak yang tahu bahwa usia sel Anda, usia sel Bapak dan Ibu saat ini sama dengan usia numerik Bapak dan Ibu? Tidak ada yang tahu ya, tetapi teknologi sudah sangat maju sehingga sudah bisa diketahui berapa usia sel kita. Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa usia sel bisa lebih tua daripada usia numerik kita. Jadi Bapak dan Ibu usianya 40, tapi ternyata selnya usianya 80 tahun. Dan itu sudah saya buktikan dengan survei kita di seluruh Indonesia untuk meneliti penuaan dini oleh sel tubuh yang menua lebih cepat daripada usia sebenarnya. Jadi kita udah tahu bahwa sebenarnya kita memudahkan itu adalah anti-aging sel ya. Kesempatan hidup sel itu akan jauh lebih lama pada saat kita menjaga kesehatan. Usia sel akan lebih bertahan hidup dibandingkan usia numerik. Jadi kita berpikir, ya saya sudah tidak usah pikirkan berapa usia saya hari ini, tetapi usia sel saya bisa lebih muda daripada usia saya sebenarnya. Saya adakan satu program di seluruh Indonesia. Dan itu saya buktikan selama 3 bulan, mereka yang berusia 46 ternyata usianya 80 tahun usia selnya. Tetapi pada saat kita terapi dengan suplemen, mereka usianya bisa lebih muda daripada usia numeriknya. Jadi usia 46, pada waktu saya periksa, usianya sudah 70, bahkan 75, bisa menjadi 33 tahun kembali. Jadi usia sel bisa dimudahkan kembali. Dia lahir pada saat tahun yang sama dengan saya, misalkan ya. Tapi dia mati lebih dahulu, artinya usia sel dia lebih cepat menua dibandingkan usia sel saya. Demikian. Jadi kita mengetahui bahwa usia sel itu pada saat sel menua itu pada saat dia mengalami kematian, karena memang selnya sudah menua. Jadi otomatis pada saat kita ingin lebih berkualitas hidup kita, otomatis kita harus menjaga kesehatan sel. Karena triliun jumlah sel bergabung menjadi jaringan, dan jaringan bergabung menjadi organ tubuh. Itulah tubuh manusia. Sehingga pada saat kita sakit, yang kita pikirkan bukan lagi organnya ya, secara teknologi kesehatan, tapi kita memikirkan sel tubuh kita tadi. Jadi sel jantung, sel liver, sel pencernaan, semuanya adalah sel yang kita perhatikan. Seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa usia saya bisa lebih dari 100 tahun. Kalau saya sekolah di Cina, kenapa saya kalau sekolah di Cina tuh saya suka baca koran ya. Kalau saya baca koran tuh kalau orang sana meninggal usianya 120, 105, 100 ke atas. Tapi pada saat saya baca koran di Indonesia 30 tahun, stroke ya, 25 tahun. Itu menunjukkan bahwa tingkat derajat kesehatan kita sangat buruk. Artinya, yang menderita sakit itu adalah usia-usia produktif. Sedangkan di luar negeri, itu usia-usia yang memang uzur, ya, yang butuh vitamin, butuh tambahan kesehatan, itu usianya 80 tahun ke atas. Tapi di kita enggak ya, TBC, anak-anak TBC, orang dewasa TBC itu banyak sekali, menjamur. Jadi hampir setiap hari saya melihat bahwa perkembangan kesehatan derajatnya sangat buruk. Kita ingin sekali ya, bagaimana member SkyG ataupun leader SkyG bisa menduplikasikan ke masyarakat luas, bagaimana cara mengatasi kesehatan masing-masing, meningkatkan derajat kesehatan kita dengan cara apa? Berpola hidup lebih sehat dengan apa? Pengetahuan yang lebih baik. Antioksidan, orang bisa mengatakan antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Artinya oksidasi adalah perubahan sistem oksigen di dalam kehidupan kita. Jadi oksigen itu memiliki 2 rantai atom, memiliki 2 molekul. Dia memiliki pasangan oksigen itu ya. Ada seperti kita masing-masing.
ada suami, ada istri. Tapi yang namanya radikal, pada saat dia tidak memiliki pasangan. Jadi atom oksigen yang tidak memiliki pasangan disebut radikal. Pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan menarik oksigen yang punya pasangan. Jadi dia putuskan pasangan yang lain agar dia sama dengan dirinya. Sehingga di dalam tubuh tadi terciptalah radikal-radikal yang banyak, atau atom oksigen yang tidak berpasangan semakin banyak. Dan dia menjadi satu koloni atau menjadi satu gerombolan yang akan merusak oksigen yang baik lagi. Dia akan mengganggu lagi yang memiliki pasangan. Makanya manusia yang pada saat dia tidak memiliki pasangan lagi, biasanya sudah menjadi satu yang ditakutkan oleh pasangan-pasangan lain. Seperti itu. Jadi oksigen juga begitu. Pada waktu dia masuk ke dalam tubuh, dia memutuskan pasangan-pasangan yang memiliki pasangannya agar dia sama dengan saya. Jadi agar dia sama dengan saya putuskan juga rantainya. Sehingga menjadi semakin banyak, dan dia menjadi satu momok di dalam tubuhnya akan semakin besar kualitas merusaknya dibandingkan perbaikan. Jadi karena dia iri karena tidak memiliki pasangan, dan dia akan rusakkan teman-teman yang memiliki pasangan yang baik, dan dia akan rusakkan agar sama dengan dirinya. Jadi oksigen radikal ya, itu masuknya juga ke dalam tubuh kita tidak bisa filter, otomatis kita tidak bisa menyaring. Kamu tidak boleh masuk dalam tubuh saya, tidak bisa, karena Anda bernapas setiap hari. Kita hidup memasukkan oksigen setiap hari. Jadi mirisnya adalah bahwa kita tidak bisa memerangi radikal yang mau masuk, tetapi kita bisa mengatasi pada saat ada di dalam tubuh kita. Jadi oksigen di dalam darah kita diberikan kekuatan lebih imun sistemnya agar dia kuat terhadap pangsa radikal yang ada ingin merusak pasangannya. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri dengan imunitas yang lebih baik. Kemudian kita tidak pernah sadari bahwa teknologi maju itu diciptakan karena adanya rasa malas ya. Kita malas jalan, akhirnya diciptakan kendaraan bermotor, mobil. Tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa pembakaran dari kendaraan bermotor tadi akan menguras semua sel dalam tubuh kita. Jadi karbon yang ada di udara pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengeringkan semua cairan di dalam tubuh. Cairan kita bahkan bisa dehidrasi, bisa tidak ada sama sekali, dan sel akan mati. Jadi sel itu bulat ya, bentuknya bulat. Tapi pada saat dia dehidrasi dia akan gepeng. Dia mati sel itu. Jadi otomatis 70% tubuh manusia itu adalah cairan, 80% otak kita adalah cairan. Otomatis apa yang harus kita pertahankan tadi? Bahwa polusi juga tidak mengeringkan cairan di antara intraseluler sel. Nah, itulah makanya kenapa suplemen juga diciptakan lebih bagus yang dapat diminum dengan air, bukan tablet. Itu jauh lebih baik ya. Kemudian polusi juga bisa dari limbah makanan. Jadi makanan-makanan yang mengandung pengawet, kemudian mengandung color, itu juga berbahaya buat kesehatan. Dia juga tetap menjadi residu, dia menjadi toksin, dia menjadi sampah. Selain itu yang harus diperhatikan lagi adalah kosmetik ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya kenapa pertumbuhan anak-anak autis itu meningkat dari tahun ke tahun. Awalnya 1 tahun bisa 1 juta, sekarang di seluruh dunia sudah semakin lebih banyak lagi. Itu salah satunya adalah karena kehidupan pola style kita yang modern. Kita pakai kosmetik, entah itu dibuatnya dari apa, bahan aktifnya apa, kita terus pakai. Dan ternyata dia meresidu di dalam pembuluh darah. Akhirnya, pada saat kita hamil, plasenta memberikan makanan kepada janin, dan tertumpuklah residu-residu tersebut di dalam plasenta ibu. Akhirnya, tanpa kita sadari, anak kita lahir dengan pertumbuhan yang abnormal, lahirlah dengan cerebral palsy, lahir dengan autisme, ADD, ADHD, semuanya adalah dari ibu, dari plasenta ibu. Demikian. Kalau dari bapak biasanya autisme karena adanya ketidakseimbangan hormonal, ya, testosteron. Jadi dari bapak itu kansnya di hormon, kalau dari ibu bisa dari limbah-limbah yang dipakai dari kosmetika, itu bisa menyimpan residu itu seumur hidupnya di dalam plasenta. Jadi otomatis anak-anak autis akan lahir lagi. Ada yang bertanya, dokter, anak autis itu kelainannya di mana sebenarnya? Kelainannya di lambung, ya, kelainannya di pencernaan. Setiap dia mencerna salah satu zat, maka dia akan berubah menjadi zat adiktif buat otaknya. Jadi penelitian kita di Amerika, autisme itu adalah kerusakannya pada sistem pencernaan. Makanya kenapa tidak boleh zat tepung, karena tepung mengikat racun lebih kuat. Dia tidak boleh minum susu, karena dia
banyak sekali residu ya. Jadi anak-anak itu akhirnya makanannya harus di-diet karena pencernaannya akan berubah menjadi zat adiktif. Beberapa makanan akan berubah menjadi zat adiktif untuk otak dan tidak terkendali. Jadi kalau untuk orang normal itu bermanfaat, tapi buat anak-anak yang punya gangguan autisme yang lambungnya akan berubah menjadi zat-zat yang berbahaya untuk otak. Demikian. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kita ingin naik mobil karena kita malas berjalan, tapi mobil mengeluarkan asap kendaraan yang juga menjadi radikal bebas buat tubuh kita. Kemudian kita ingin hidup lebih praktis, makanan kaleng, mie instan diciptakan agar lebih mudah diolah. Tetapi kita tidak sadar bahwa di situ ada pengawet ya, pengawet tadi juga menjadi limbah dalam tubuh kita. Jadi teknologi ini tidak bisa kita hindari. Kita makan juga makanan kaleng, kita makan juga mie instannya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa memerangi dan membuang residu-residu ini dalam tubuh kita. Akhirnya orang menjadi sakit, dan pada saat orang sakit, orang tersebut mengalami kegemukan. Jadi jangan berpikir bahwa jangan berat badan, jangan gemuk ya nanti sakit. Ternyata terbalik ya, karena orang sakitlah dia akan gemuk. Kenapa demikian? Metabolismenya sudah lambat. Jadi kita tidak lagi berpikir bahwa jaga agar tidak sakit nanti gemuk, tapi orang sudah sakit makanya dia gemuk. Jadi saya katakan bahwa sel sudah menua pada saat kita melihat bahwa lingkar-lingkar pinggang kita sudah lebih dari, untuk wanita untuk nasional 80, untuk bapak-bapaknya 90, internasional 110 bapak-bapak, ibu-ibu 88. Jadi mulai sekarang kita harus selalu konsentrasi dengan lingkar-lingkar pinggang, ya, jangan berat, tapi ke lingkar-lingkar pinggang kita. Karena berat bisa juga bertambahnya massa otot kita. Jadi kita lihat di lingkar-lingkar pinggang. Pada saat lingkar-lingkar ini sudah over, maka sudah terjadi penuaan. Penuaan tadi akan memperlambat proses metabolisme tubuh kita. Akhirnya pembakaran semakin lambat, ya seperti itu. Negara maju bisa mengatasi bebas jantung tanpa operasi. Jadi saya katakan, dengan metode makanan kesehatan, bukan tidak mungkin, karena saya sudah coba kepada beberapa pasien saya yang penyumbatan sudah 95%, sebelah kiri, sebelah kanannya 75%, dan usianya udah 69 tahun. Pada waktu di Singapura mau bebas, saya katakan, karena dia pasien saya di Indonesia, saya bilang tidak usah bebas, karena faktor usia. Saya lakukan untuk terapi makanan selama 3 bulan, kembali lagi ke Singapura, dia disuruh pulang, sudah clear. Jadi artinya penyumbatan terjadi karena apa? Penumpukan plak pada pembuluh darah. Bisa nggak plak itu dihancurkan dan dibakar pada pembuluh darah kita? Sangat bisa. Dengan caranya apa? Dengan cara meminum suplemen sesuai dengan golongan darah. Jadi tidak ada satu penyakit yang tidak ada obatnya pada saat orang tersebut mau berubah, ya, mau berubah. Contohnya nanti akan saya bedah lagi kenapa orang sakit. Terus belajar mengatasinya. Jadi kalau sudah punya diabetes, jangan diam aja, harus belajar bagaimana cara mengatasi diabetes. Bagaimana caranya hidup berbahagia dengan penderita diabetes. Bagaimana caranya agar dia berpindah pola hidup agar tidak terjadi komplikasi. Yang saya harapkan adalah holistic system, tidak menjadi lebih buruk seperti itu. Karena kalau dia tergantung kepada obat, saya bilang obat tadi hanya mengatasi, tidak mengobati. Tapi pada saat Anda ingin mengobati, maka Anda harus berpindah pola hidup Anda, merubah seluruhnya sistem pola hidup menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik, dan mengenal dirinya sendiri. Jadi kalau saya harus bagaimana kalau saya menderita penyakit jantung? Ya otomatis kita mempelajari apa golongan darah kita. Next. Kenapa makanya ada satu orang yang sakit, kemudian dia mengatakan kepada yang lain, ya. Misalkan begini, member multi level itu banyak di Indonesia. Pada saat dia meminum salah satu, dia merasa enak dengan keluhan yang sama, temannya datang. Saya keluhan saya kok begini-begini. Oh, minum aja yang saya minum. Tapi pada saat dia minum, tidak ada reaksi yang sama. Apa jawabannya? Karena golongan darahnya tidak sama. Jadi pada saat golongan darah tidak diperhatikan, maka produk tadi tetap ada residu tubuh. Tapi kalau yang namanya sudah golongan darah, tidak ada residu lagi di dalam tubuh. Yang ada adalah perbaikan. Tetapi setiap gejala perbaikan itu ada yang juga tidak normal kamu rasakan. Artinya pada saat dia masuk ke dalam tubuh memperbaiki sel, juga ada yang rasanya tidak nyaman, rasanya tidak selalu enak, terjadi kembung, pusing. Karena apa? Karena proses dia mendobrak
yang rusak, sel-sel rusak itu reaksinya seperti itu, tidak nyaman. Tetapi pada waktu dia lakukan rutinitas meminum terus-menerus, terjadi perbaikan berapa persen dari sel yang rusak. Karena miliaran loh sel kita, 0,6% satu sel mengambilnya. Otomatis berapa yang kamu minum 5 hari terus minta reaksinya bagus gitu ya, itu impossible banget. Karena yang rusak itu miliaran. Karena miliaran itulah akhirnya bahwa kita sarankan untuk meminum pertama 3 bulan. 3 bulan, karena saya katakan kenapa harus 3 bulan. 3 bulan itu 0,6 gram satu sel mengambil, baru dia melakukan perbaikan. Otomatis kalau 5 hari kira-kira berapa sel yang ambil ya? Belum seimbang perbaikan dengan kerusakan. Itu yang dirasa tidak nyaman. Tetapi bukan produk ini tidak bagus. Produk ini sudah riset dan produk ini sudah digunakan oleh banyak orang yang kita lakukan untuk penelitian. Jadi sudah hampir di seluruh Indonesia menggunakan produk ini ya. Jadi jangan takut lagi bahwa apa? Ternyata pada saat saya diundang kembali oleh beberapa profesor di daerah, mereka mengatakan bahwa tubuhnya jauh lebih enak setelah 3 bulan. Semua keluhannya membaik pada waktu sudah 3 bulan meminum. Kalau 5 hari baru juga beberapa sel ya, baru beberapa sel untuk membaik. Jadi otomatis bila ada klien atau member mengatakan kok reaksinya begini dok, bagus ada reaksi dong daripada tidak ada reaksi. Coba Anda ingat waktu anak Anda masih kecil, diimunisasi reaksinya panas nggak? Sama. Reaksi itu tidak selalu buruk, tetapi reaksi menggantikan sel yang rusak itu kadang dirasa oleh tubuh yang sakit memang rasanya berat. Tetapi lakukanlah terus ya, lakukan terus gebrakan. Akhirnya anak yang panas tadi dingin juga kan? Nah seperti itulah suplemen di dalam tubuh kita. Jadi dia akan memperbaiki dengan perlahan-lahan, tetapi signifikan. Artinya pada saat Anda memberhentikan, sayang sekali. Karena apa? Itu baru beberapa sel yang baik, belum seluruhnya. Karena kita tidak tahu berapa jumlah sel kita yang rusak di dalam tubuh. Contohnya itu tadi, lihat kita perut ya. Kemudian kita lihat lagi, apa coba? Kerutan pada kulit kita. Itu menunjukkan adanya kekurangan cairan pada tubuh kita. Kemudian kita lihat lagi buang air besar kita. Coba kalau saya tanya, ada yang buang airnya teratur nggak tiap hari? Berapa kali Pak sehari? 1 kali, itu pembuangan 24 jam ya Pak ya. Coba ada nggak yang buang airnya teratur tiap hari? Berapa kali Bu? 2 kali. Itu berarti yang 12 dan 24 jam. Yang benar adalah setiap makan dia buang air. Itu baru sehat. Ada nggak yang sehat? Yang setiap makan buang air? Berarti masih sakit semua ya. Nah, jadi akhirnya kita akan mengetahui, wah dokter saya buang airnya teratur loh setiap pagi. Itu pembuangan yang 24 jam lalu ya. Yang 24 jam lalu. Kalau ada yang bilang lagi saya 2 kali sehari, 24 jam dan 12 jam. Yang benar adalah residu beberapa jam dibuang. Itu setiap makan dia akan buang air dalam sekian detik. Itu baru sehat. Ada yang sehat di sini? Saya sendiri berarti yang sehat ya. Karena saya selalu buang air setelah saya makan. Saya juga dong. Nah, berarti Wainan. enggak, itu adalah tubuh yang paling sehat. Adalah dia akan membuang residu pada saat dia sudah makan. Residu yang sudah tertumpuk di rental, di usus besar akan dibuang. Ichi Atasu untuk golongan darah A. Ekstrak delima berkhasiat untuk menurunkan kolesterol buruk. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Ekstrak zaitun penting bagi perlindungan sistem kekebalan tubuh. Ekstrak lidah buaya untuk detoksifikasi atau menetralisir berbagai racun yang ada dalam tubuh. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Golongan darah A. Siapa yang golongan darahnya A? Oke. Dengarkan baik-baik yang saya katakan. Golongan darah A adalah golongan darah vegetarian. Daging di dalam tubuh golongan A hanya membusuk menjadi ulat sen ataupun jamur kandida, penumpukan jamur kandida. Oleh sebab itu, golongan A itu penderita resiko medisnya adalah kanker. Karena biasanya dia tidak boleh makan daging, tapi hobinya makan daging. Otomatis tubuhnya sangat asam. Pada saat tubuh asam, maka yang berkembang adalah jamur kandida. Jadi sebenarnya mau kanker, mau pankreas yang rusak, mau hepatitis, semuanya adalah awalnya adalah jamur kandida. Ya, kenapa? Karena makanan tidak sesuai dengan golongan darah dan mengasamkan seluruh darahnya. Demikian.
Penyakitnya selain kanker adalah penyakit jantung. Biasanya golongan A juga obesitas. Lama sekali untuk metabolisme itu golongan A, agak lebih sulit ya, hormonalnya agak lebih sulit. Kemudian selain itu karena udah obesitas otomatis diabetes. Kenapa menderita diabetes? Hampir rata-rata sekarang dikatakan bahwa diabetes bukan lagi karena faktor genetik, tapi lifestyle. Jadi kehidupan kita yang sudah berpindah menjadi sangat modern, akhirnya kita menderita diabetes. Kalau zaman dahulu iya, sekarang sudah bermutasi. Siapa saja bisa kena diabetes. Kenapa demikian? Karena waktu makan kita salah. Waktu makan kita selalu makan saat lapar, ya kan? Benar nggak? Waduh, saya sudah lapar, saya harus makan. Itu adalah salah. Jadi yang benar adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda makan pada saat lapar, apapun diserap. Bahkan kelebihan kalori harusnya 1.500, akhirnya jadi 2.000 lebih. Kelebihan tadi akan tekor dengan pankreas mengeluarkan bahan bakar, sehingga terdiagnosa diabetes. Banyak yang tidak dibakar, ditumpuk saja, akhirnya terindikasi diabetes. Coba waktu makan Anda 5, makan sebelum lapar, waktu makannya 5, sedikit makan, sedikit pankreas mengeluarkan, tetap dibakar habis, clear, tidak terdeteksi diabetes. Jadi diabetes terdeteksi pada saat makanan Anda melebihi dari kapasitas bahan bakar untuk dibakar. Mengerti ya? Jadi untuk mengobati diabetes tipe 2, caranya membagi waktu makan Anda. Yang pertama, kedua jenis makanannya sesuai dengan golongan darah. Artinya tidak meresidu tubuh kita. Jadi tidak ada toksin dan tidak ada penumpukan atau hutang pembakaran. Demikian. Semua bahan aktifnya sesuai golongan darah A. Jadi udah luar biasa dong ya. Dibandingkan produk lain untuk perbaikan dengan hal yang sama, tetapi tidak memperhatikan golongan darah. Bisa aja zat aktifnya tadi racun buat A. Sangat bisa, karena ada beberapa, tapi saya nggak perlu sebutkan ya. Karena beberapa juga akhirnya keracunan karena memakan produk yang tidak sesuai golongan darah. Beta-Su untuk golongan darah B. L-glutation menjaga sistem imun tubuh dan regenerasi sel. Bit merah bermanfaat untuk menambah sel darah dan zat besi. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak anggur membantu menguatkan dan melindungi sel. Ichi yang mudah kental. Jadi itu sudah resiko medis yang dibawa oleh DNA golongan darah tersebut. Pada saat dia tidak mengikuti pola makan golongan darah, maka penyakit inilah yang akan lebih besar diderita. Seperti pertama, lupa naruh kacamata di mana, adanya di kepala dia lupa, ya, naruh handphone di kantong dia lupa. Artinya pertama adalah delay di ingatan, memori. Setelah itu baru kerusakan lebih banyak lagi, 70 juta rusak lagi, 70 juta rusak lagi, dan akhirnya error, mulai pikun, mulai tidak ingat, seperti itu. Itu golongan darah B. Jadi tidak boleh makan kacang-kacangan, itu golongan darah B. Boleh makan seafood tapi tidak boleh berkulit keras. Kemudian boleh makan yang sifatnya adalah daging putih, seperti itu. Ayam tidak boleh, bebek tidak boleh, ikan boleh, kambing boleh, kelinci boleh. Ya, ayam membuat pikun golongan darah B. Unggas-unggas tidak boleh, tapi telur ayam boleh, telur bebek tidak boleh. Itu golongan darah B. Kambing disarankan. Sangat-sangat baik buat B. Ya. A-beta-Su untuk golongan darah AB. Kolagen memperkuat jaringan ikat antar sel dalam tubuh. Ekstrak campuran buah beri memperlambat proses penuaan. Ekstrak zaitun penting bagi perlindungan sistem kekebalan tubuh. Ekstrak bunga saffron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Golongan darah omnivora seimbang itu adalah golongan darah AB. Golongan darah AB ini penyakitnya juga jadi banyak ya, karena penyakit A dan B. Jadi dia harus benar-benar menyeimbangkan, karena kalau enggak penyakitnya dua golongan darah dia akan derita. Jadi penyakit di B juga penyakit di A. Jadi dia harus benar-benar menyeimbangkan antara makanan vegetarian dan omnivora. Tapi jauh lebih fleksibel ya. Jadi kalau omnivora itu dia boleh makan keju, boleh susu, boleh. Tapi kalau A nggak boleh susu. Dia minumnya susu apa? Kedelai, ya. Susu sapi nggak boleh buat A.
Susu sapi itu residu buat A. Dia cuma boleh buat B, tidak boleh buat O dan tidak boleh buat A. Itu susu sapi. Oh, nggak boleh minum susu. O tidak boleh. O kacang kedelai susunya. Kemudian untuk A juga kacang kedelai atau kacang yang lain, misalnya kacang hijau ya. Tetapi buat B disarankan untuk minum susu sapi. Ichi Otasu untuk golongan darah O. L-karnitin membantu dalam pembakaran lemak menjadi energi. Ekstrak bunga saffron memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak lidah buaya untuk detoksifikasi atau menetralisir berbagai racun yang ada di dalam tubuh. Asam hyaluronat memperbaiki jaringan sel dan meningkatkan vitalitas. Ekstrak apel menjaga kesehatan sistem pencernaan. Golongan darah karnivora pemakan daging ya, O. Resiko medis golongan O itu adalah gastro, alergi, sulit ke belakang, sembelit, tiroid ya, itu O. Nah, banyak sekali orang menderita gastro itu di golongan O. Kenapa? Dia bilang gini, dok saya makannya tuh udah vegetarian, padahal golongannya O ya, jadi salah banget ya. Akhirnya yang terjadi adalah pencernaannya rusak. Otomatis gasnya tinggi sekali di dalam pencernaan. Sehingga apa? Jamurnya juga tinggi di dalam pencernaan. Rata-rata golongan O itu penderita mah berat. Kemudian dia nggak boleh minum kopi, hobinya minum kopi. Itu O biasanya seperti itu. Jadi O ini seratnya bukan sayuran, tapi daging khas dalam, daging merah berserat. Itu adalah serat buat dia. Oh, Ya. macan. Makanan mahal katanya. Karnivora ini adalah darah utama sebenarnya, darah tua, darah utama. Jadi kalau manusia pertama itu ya karena tidak ada sayuran, makan sesama makan kanibal ya. Jadi otomatis darah karnivora. O itu darahnya bisa memberi karena O itu sebenarnya zero ya, tidak membawa muatan apapun. Dia bisa memberikan tapi dia tidak bisa menerima karena dia tidak punya time, tidak punya titel. Dia zero, kosong ya. Itu darah O. Jadi darah O tidak boleh banyak makan sayuran dan buah-buahannya juga tertentu. Tetapi sudah ada Skyci untuk menyeimbangkan makanan kita ya. Hebat ya. Buahnya apa? Oke, next. Dok, buahnya apa dok? Nanti akan datang. Juga penuaan dengan antioksidan atau anti-aging itu penting sekali. Jadi kita sekarang sudah tahu, tidak perlu kita harus merasakan keluhan dulu. Kita cuma melihat barometer kita, satu, kencing kita, kedua, buang air besar kita, ketiga, apa kira-kira yang ketiga? Untuk melihat pinggang. Itu sudah menunjukkan adanya penuaan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita selalu dehidrasi, contohnya setiap kencing warnanya kuning ya, padahal barometernya kencing itu gampang banget. Kencing harus juga bening seperti air yang putih yang kita minum. Itu menandakan bahwa kita tidak dehidrasi dalam ginjal. Buang air yang seperti saya katakan tadi. Setiap makan harusnya buang air, bukan sekali sehari masih 24 jam buang air. Berarti masih residunya banyak dalam usus besar, ya. Yang mendorong kotoran keluar apa kira-kira? Kerja apa? Liver. Jadi kalau Anda sudah buang airnya tidak lancar, berarti defisit liver. Jadi tidak disadari semua menderita defisit liver. Berarti butuh Skyci, ya. Benangkan sel, jadi gini, pada saat radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi itu luar biasa kerusakannya ya. Salah satu adalah kita bisa menderita kanker karena itu tadi, karena banyaknya sel rusak di dalam tubuh. Sel abnormal itu kayak gimana sih dok? Sel itu membelah diri menjadi banyak, tetapi karena saking banyaknya semuanya nggak ada yang normal bentuknya, semuanya cacat. Tetapi pasukan ini tetap akan membuat kebersihan yang lain lagi juga membelah diri sangat banyak dengan sel yang cacat-cacat lagi gitu loh. Itulah disebut dengan pertumbuhan sel kanker dan sel tumor. Di dalam tubuh kita tuh sudah ada sel abnormal. Tapi bagaimana caranya kita mencegah sel abnormal berkembang? Meningkatkan imun sistem, meningkatkan sel normal untuk memerangi sel abnormal. Contohnya apa? Sel abnormal berkembang pada saat ada radikal bebas. Otomatis untuk mengimbanginya kita menangkal dengan antioksidan. Jadi sangat gampang sekarang. Artinya untuk melihat itu bahwa oh iya ya, berat badan saya kok sudah semakin meningkat, lingkar pinggang saya sudah semakin hari kok semakin kayaknya bedah ya, mau nutup baju itu kok susah ya. Itu sudah menunjukkan bahwa Anda sakit. Jadi jangan bilang jangan gemuk nanti sakit, tapi Anda sudah sakit, makanya Anda gemuk. Metabolismenya sudah
lambat, bahkan tidak terjadi sama sekali. Jadi organ tubuh manusia itu punya jam, punya waktu. Kenapa serangan jantung diderita oleh orang yang olahraga sore atau malam? Karena jam organnya sudah istirahat. Kerja jantung itu pada waktu jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Tapi Anda gunakan olahraga di malam hari karena dia mau istirahat. Salah. Dibangunin tubuhnya untuk olahraga. Padahal yang berkembang pada saat itu CO2, bukan oksigen. Sudah berlomba dengan pohon. Benar nggak? Akhirnya serangan jantung banyak kan diderita ya. Para artis main futsal langsung serangan jantung. Yang benar aja, orang organnya sudah istirahat disuruh berolahraga. Jadi olahraga ada waktunya. Jam organ jantung jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Jam liver melakukan perbaikan itu pada jam 10 hingga jam 2 dini hari. Liver mengadakan perbaikan 2 kali lipat. Jadi pada saat orang yang delay tidur, begadang, berarti sel livernya tidak membaik. Tidak ada perbaikan sel liver. Jadi untuk melihat liver kita defisit, melihat dari buang air kita yang tidak tuntas. Buang airnya udah sehari sekali, tapi buang airnya juga susah kayaknya gitu ya, tidak tuntas. Dan buang air yang benar itu baunya vanila loh. Hah? Iya. Kalau yang baunya luar biasa berarti sudah ada pembusukan di dalam usus besar. Seperti itu. Jadi yang sehat itu aroma tinjanya beraroma vanila. Itu sudah harus diketahui ya, seperti itu. Kemudian kenapa rokok itu bisa membuat kita sakit? Bahkan orang yang pasif rokok itu lebih sakit lagi. Karena yang merokok itu dia menghisap pembakaran yang sempurna, sedangkan orang pasif menghisap sisa pembakaran. Jadi lebih kans untuk sakit lebih besar. Itu adalah perokok pasif ya. Pada saat orang merokok, cairan di dalam interseluler selnya warnanya sampai hitam, keruh. Harusnya kan bening ya cairan di dalam tubuh itu, tapi bagi orang yang kena polusi warnanya menjadi keruh, jadi hitam. Jadi kalau orang yang merokok seharinya berapa batang, dia sudah dihitung, bisa dilihat bahwa cairan tubuhnya di dalam sel itu warnanya tidak jernih lagi. Seperti itu. Pasifnya juga demikian. Jadi makanya biasanya kita perangi orang yang merokok dekat-dekat kita ya. Wah, karena dia mencemari kita itu jauh lebih bahaya dibandingkan orang yang merokok. Karena yang merokok itu menghisap pembakaran sempurna, kita sisanya. Sisa kan paling nggak enak ya. Kena penyakitnya juga lebih gitu dibandingkan orang yang merokok, lebih sakit lagi gitu. Karena saya punya satu pasien, suaminya merokok, istrinya yang mati karena kena kanker paru. Jadi itu menunjukkan bahwa pasif rokok itu jauh lebih berbahaya dibandingkan mereka yang langsung merokok. Seperti itu. Tapi kita harus hindari dengan antioksidan lagi. Kenapa? Karena sel tanpa kita sadari dia masuk dengan kita bernapas tadi, otomatis kita wajib mengkonsumsi antioksidan karena kita tidak bisa memfilter apa yang masuk di dalam tubuh kita setiap hari waktu kita bernapas. Sedangkan kita membutuhkan oksigen tadi untuk semua kerja organ tubuh kita, mengangkut makanan, membagikan nutrisi, semuanya pakai oksigen dalam darah. Oke? Next. Untuk membuang residu. Jadi mau tidak mau, kalau Anda mau sehat, ya Anda harus memasukkan suplemen makanan di dalam makanan kita. Karena makanan sudah terresidu, belum nanti masaknya kelamaan. Biasanya kalau orang Padang kan makan rendang ya berjam-jam dimasaknya. Sebenarnya itu sudah tidak ada vitamin. Kadang yang ada cuma lemak dan sampah. Otomatis karena kita sudah teliti makanan-makanan itu cuma nyaman di mulut, tetapi tidak sehat di tubuh kita. Jadi untuk menyerap yang pertama itu yang harus kita perbaiki adalah pencernaan. Semua gerbang sakit manusia adalah pencernaan. Barometer kita adalah pencernaan. Dan Skyci itu sudah hebat untuk perbaikan pencernaan. Jadi hampir seluruh orang Indonesia kalau kita periksa pencernaannya tidak bagus. Kenapa contohnya? Penyerapannya tidak bagus. Akhirnya metabolismenya stuck. Itu salah satu contoh. Karena gangguan pencernaan sehingga dia menyerap nutrisi tidak akan maksimal untuk pembakaran. Demikian. Karena tidak diambil yang sebenarnya, otomatis menjadi residu dalam tubuh saja makanan tadi. Karena apa? Pencernaannya tidak diperbaiki. Tapi dengan minum Skyci, yang pertama dipegang adalah sehatnya pencernaan kita. Itu sudah benar-benar
salah satu produk yang pintar, cerdas, luar biasa. Karena apa? Dia sudah langsung megang lambung dulu. Makanya reaksi kadang-kadang tidak nyaman, ada rasa sebah di pencernaan dulu. Karena itu memang sudah ada sel yang rusak di dalam pencernaan, sehingga dia memperbaiki sel-sel pencernaan dulu. Setelah itu apa? Nutrisi akan diserap oleh liver, sehingga energi liver meningkat untuk melakukan kerja metabolisme ke jantung. Jadi dia mendukung kerja sistem jantung kita untuk membakar. Otomatis kita udah harus tahu ya, pada saat orang meminum Skyci selalu gebrakan pada pencernaannya dulu. Residunya dibuang dulu, baru dia nutrisi bisa diserap untuk perbaikan. Jadi nggak bisa reaksi dikatakan tidak baik kalau minumnya baru 1 minggu, 1 bulan ya. 3 bulan pertama sampai 6 bulan kedua. Itu baru reaksi sebenarnya. Karena apa? Miliaran, triliunan sel Anda semua sudah mengalami dehidrasi, rusak, tidak ada nutrisi, tidak ada vitamin untuk gebrakan sel untuk melakukan perbaikan. Next. Jadi semua yang ada di dalam Skyci ini sudah manfaat untuk golongan O ya. Skyci pada golongan O, Ichi-Atasu itu udah membantu menstabilkan gula darah. Jadi bagi Anda yang gula darahnya naik, tiba-tiba nanti turun, itu karena adanya penyerapan di pencernaan yang tidak bagus juga ya. Salah satu pencernaan lagi. Itu sudah ini membantukan gula darah normal, meningkatkan energi liver karena apa? Dia memegang pada pencernaan perbaikan 100% perbaikan. Ini sudah ada yang namanya untuk mencegah terjadinya plak pada pembuluh darah juga, membakar plak, memecahkan dan membakar plak ya. Kemudian sudah juga memperbaiki gangguan pencernaan, menekan nafsu makan agar kita juga bisa lebih slim. Tetapi jangan takut bagi yang berat badannya sudah ideal. Pada saat yang berat badannya ideal, kemudian dia minum ini bukan bertambah kurus, bukan. Dia akan membakar lemak-lemak dalam pembuluh darah yang menumpuk. Ya, jadi manfaatnya dia sudah cerdas. Jangan minum ini dia dipikir nanti saya tambah kurus lagi dalam waktu. Tidak. Dia akan jauh lebih sehat. Jadi orang yang tidak ideal, terlalu kurus dari BMI-nya, itu juga menderita osteoporosis satu, ya. Jadi orang yang kekurangan lemak juga akan menderita osteoporosis, menderita juga apa nantinya? Kelainan pada sistem paru. Karena yang pertama itu adalah pencernaan harus dalam kondisi normal. Paru dan lambung itu berteman. Jadi kalau dalam medis timur itu dikatakan ibu dan anak. Paru sakit, lambung juga sakit. Lambung sakit, paru juga sakit. Sakit gastro sesek di pernapasan. Karena dia ibu dan anak ya. Itu adalah satu organ yang berhubungan. Kemudian juga dia akan meningkatkan energi liver, mencegah pertumbuhan sel tumor dan kanker juga. Kemudian dia membantu apa? Perbaikan sel otak. Jadi juga mencegah keikunan Alzheimer dan Parkinson untuk golongan resiko medis B. Jadi benar-benar sudah diperhitungkan dengan klinisnya bahwa ini adalah perbaikan pada resiko medis yang diderita oleh golongan B. Makanya kita lebih bagus meminum yang memang sudah sesuai dengan golongan kita masing-masing ya. Oke? Ini adalah produk yang sulit. Saya katakan sulit karena dia harus kita ciptakan di antara golongan A dan B dan harus seimbang. Jadi ini luar biasa ya, Ichi-Abetasu. Karena ini benar-benar produk yang dia akan mengatasi beberapa problem penyakit di antara penyakit A dan B. Jadi makanya dia lebih banyak. Itu ada di Abetasu. Dan jangan salah ya, di dalam produk ini sudah ada yang namanya untuk kecantikan ibu-ibu, untuk kulit. Karena apa? Ada untuk mengaktifkan kolagen dan elastin kulit kita berikatan dengan baik, sehingga kita juga jauh akan lebih awet muda, akan lebih skinnya akan lebih cerah ya, karena memang ada vitamin untuk liver. Jadi kalau kulit pemegangnya adalah liver, defisit pada liver, kulit Anda tidak akan pernah bagus. Ya, karena apa? Semuanya kerja liver itu ada di situ, hormon itu ada di sistem kerja liver. Jadi kalau kita minum ya livernya harus dimudahin dulu. Nah, energi liver itu akan maksimal dengan produk-produk Skyci ya. Next. Ini untuk O juga karena dia akan perbaiki pencernaan, kemudian juga dia akan mencegah gangguan hipertiroid. Jadi bagi yang sudah memiliki gangguan hipertiroid, dia bisa akan lebih normal lagi dengan produk-produk Otasu ya, bersifat anti penuaan sel. Jadi produk-produk ini diciptakan benar-benar signifikan, sudah dengan type-nya, dengan blood type, benar-benar penelitiannya luar biasa. Kalau produk yang ada di pasaran yang saya pelajari di Korea itu sangat banyak yang harus diminum karena dia bisa-bisa.
Tetapi teknologi kita sudah bisa mampu membuat ini dengan satu saset dengan ribuan manfaat sel. Jadi sudah sangat luar biasa, sudah sangat praktis, ya, sudah sangat gampang diminum. Kalau misalkan produk lain harus minum ini jam sekian, minum ini jam sekian, minum ini jam sekian. Tapi ini cukup diminum satu jenis saja. Tetapi untuk mengobati semua keluhan dari pencernaan, liver, kemudian darah, ya, kemudian gangguan pada metabolisme, apalagi lebih utama lagi karena pembakaran terjadi. Dan saya sudah membuktikan beberapa klien saya yang saya berikan produk ini, pembakarannya optimal sekali. 3 hari aja sudah turunnya luar biasa karena memang terapinya saya gunakan suplemennya dari ini ya, karena untuk uji klinis ya. Ini luar biasa. Jadi kalau yang mau kurus, pembakaran lebih baik, ya minum ini, minum produk ini. Karena apa? Dia akan membantu mensuplai energi dan pembakaran yang maksimal di jantung. Ada namanya L-carnitin. Orang suka bilang kalau pergi ke dokter suka disuntik L-carnitin untuk lemak ya, injeksi lemak. Sebenarnya dia yang bukan menghancurkan lemak, tapi L-carnitin mengatur lemak untuk dihancurkan oleh jantung. Seperti itu. Jadi ini sudah ada L-carnitin yang jadi luar biasa. Tubuh kita akan ideal karena ini apa? Produknya bersifat anti-aging atau antioksidan. Yang namanya anti-aging dia akan mengurangi juga yang namanya obesitas. Karena apa? Orang sakit maka dia menjadi obesitas. Yang bukan obesitas mengakibatkan sakit, tetapi orang sakit dia mengakibatkan delay metabolisme dan dia akan obesitas. Seperti itu. Bisa diterima ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya, dianjurkan bagi semua orang itu meminum produk ini untuk apa? Sebagai mencegah, satu, sebagai pengobatan kedua, ya. Ketiga, dia juga bisa membuat satu yang eksklusif bagi ibu-ibu yang ingin awet muda, yang hormonalnya akan lebih baik, moodnya jauh lebih baik karena rutinitas yang mengkumpul kita mudah stres. Stres akan memicu penumpukan sel abnormal juga lebih banyak. Otomatis pada saat kita minum ini, kita memiliki mood yang lebih baik, otomatis pembakaran akan sempurna. Seperti ini ya. Digunakan sebagai pelengkap nutrisi antioksidan mencegah adanya penyakit degeneratif oleh karena faktor usia. Kira-kira yang menderita di usia 20 tahun boleh nggak dok? Boleh, tetapi nanti dosisnya dibedakan dengan kita yang ingin menjaga. Seperti itu. Jadi ini tubuh kita itu akan kehilangan nutrisi pada saat kita usia 20 tahun ya. Akan sudah mulai terjadi yang namanya kerusakan sel pada saat usia 20 tahun. Kenapa? Glutathione dalam liver kita sudah berkurang. Itu adalah bahan bakar untuk anti imun sistem untuk liver kita. Sehingga 20 tahun kita perlu mengasup lagi. Jadi wajib sekali ini diminum. Apalagi di sini mungkin usianya sudah di atas 20 tahun ya. Berarti sudah harus lebih sering meminum. Bisa 2 saset sehari, bisa bahkan 3 saset sehari sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan masalah. Sekarang itu sakit itu nggak nyaman loh. Apa saja yang kita miliki itu akan habis. Kenapa? Saya menderita CA. Tahun 96 saya kena CA, saya kena kanker. Kemudian saya berobat dan saya menemukan sistem hidup yang saya katakan bahwa golongan darah itu luar biasa. Akhirnya CA saya zero di tahun 2000. Saya program baby 2004 anak saya lahir. Kemudian ada beberapa teman saya lagi juga menderita hal yang sama. Saya anjurkan demikian juga, sama juga dengan saya sehat kembali. Itu semuanya mengikuti golongan darah. Jadi saya katakan bahwa teknologi golongan darah itu cuma di Indonesia aja baru masuk beberapa tahun terakhir, tapi di luar negeri sudah dipakai ya. Saya waktu itu 96 saya sudah pakai golongan darah ini di Korea. Jadi sudah sangat maju. Cuma Indonesia baru sekarang. Tapi tidak ada kata terlambat. Mari kita menduplikasikan ini kemana? Ke seluruh teman kita, seluruh yang kita kenal untuk bisa menjaga kesehatan. Barometernya adalah tingkat perut. Itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengalami penuaan sel. Jadi pada saat obesitas, sudah kita langsung aja bahwa Anda sudah penuaan. Kenapa? Sel Anda sudah delay untuk metabolisme. Anda butuh yang namanya produk SKYG. Ini sudah aman karena apa? Sesuai dengan golongan darah, tidak ada residu lagi. Semua nutrisi akan diserap 100%. Jadi memperpanjang usia sel itu bisa. Jadi memudahkan sel itu bisa. Jangan pernah berpikir usia numerik Anda, tetapi usia sel Anda. Jadi berapapun usia kita saat ini, yang penting usia sel kita lebih muda. Semoga bermanfaat dan Anda mendapatkan kesehatan yang sempurna. Terima kasih.